Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang harga dari P-Network. Mungkin teman-teman banyak yang bingung, bahkan mungkin ada yang sakit hati, ada yang marah gitu. Karena dalam beberapa video saya, terkadang saya membahas harga koin P itu berdasarkan hukum supply and demand. Kemudian terkadang saya membahas harga koin P berdasarkan global consensus value. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ada masalah teman-teman, karena kedua teori ini masing-masing memiliki landasan. Jadi kalau menurut saya perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang biasa. Namun harga yang asli nanti akan terlihat pada saat open mainnet, apakah yang berlaku adalah harga sesuai supply and demand ataukah yang berlaku harga dari global consensus value. Jadi dalam channel ini kita akan membahas dua perspektif itu teman-teman. Jadi itu pro dan kontra menurut saya sesuatu yang biasa. Jadi kalau teman-teman yang pro dengan harga supply and demand itu tidak ada yang tidak salah gitu. Namun kalau ada teman-teman yang juga pro dengan harga global consensus value itu juga tidak salah. Menurut saya dua-duanya benar. Namun nanti untuk harga yang asli kita akan lihat pada saat open mainnet. Misalkan di video ini P-Network sertifikat ambassador ini saya memakai perspektif dari Shin teman-teman. Nah kemudian kalau yang di sini P-Network proyeksi jangka pendek, menengah dan panjang ini perspektif dari Chris Cosma. Jadi baik Doris Yin maupun Chris Cosma sebagai mantan moderator dari P-Network ini dua-duanya memiliki landasan berpikir masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti alur berpikir kita teman-teman. Nah hari ini kita akan membahas perspektif harga P-Network dari harga global consensus value teman-teman. Jadi ini mungkin yang pro dengan harga sesuai supply and demand akan protes, tapi tidak masalah menurut saya. Jadi ini ada seorang pionir yang bernama Jojo dengan 5.745 follower. Beliau menuliskan tentang pentingnya harga global consensus value adalah sebuah langkah yang penting untuk menuju kesuksesan P-Network di masa depan teman-teman. Jadi kalau kita membaca sini, saya langsung baca, saya review pakai bahasa Indonesia saja teman-teman. Ini tulisannya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita lihat di sini, beliau menyatakan bahwa saat ini P-Network berada pada tahap krusial dalam pengembangannya, yaitu open mainnet. Jadi open ini adalah momen penting tidak hanya untuk pertumbuhan P, tetapi juga untuk seluruh komunitas pionir. Pada titik ini, pemahaman dan dukungan terhadap global consensus value sangatlah penting, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, beliau menjelaskan bahwa global consensus value itu bukan sekedar angka, melainkan visi jangka panjang untuk P-Network. Jadi global consensus value bertujuan untuk mencapai agar nilai 1P itu setara dengan 314.159 US dollar atau kurang lebih 4 miliar rupiah teman-teman. Ini mencerminkan nilai sejati dari P berdasarkan konsensus global. Tujuan ambisius ini menjadi fokus perjuangan untuk menciptakan ekosistem P yang berkelanjutan dan stabil di masa depan. Nah, ini adalah pola atau landasan berpikir dari para sahabat-sahabat kita yang mensupport global consensus value teman-teman.
Kemudian pertanyaannya, mengapa global consensus value itu penting? Yang pertama, membangun nilai berkelanjutan. Jadi hingga saat ini belum ada gerakan untuk menetapkan nilai P di luar dari global consensus value. Jadi global consensus value merupakan fondasi terpenting untuk memastikan nilai P sesuai dengan pedoman white paper P network. Tanpa global consensus value, tidak ada cara bagi core team untuk menyatukan nilai P pada saat open mainnet. Ini perspektifnya. Mungkin teman-teman ada yang tidak sepakat, silakan komen di kolom komentar. Kemudian mengapa global consensus value penting? Ini poin kedua, driving development artinya mendorong pengembangan. Global consensus value yang jelas dan diakui itu akan mendorong partisipasi dan investasi dalam ekosistem P dan akan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan individu. Kemudian mengapa global consensus value penting? Karena itu uniting the community, artinya menyatukan komunitas, teman-teman. Ketika semua orang sepakat pada nilai global consensus value, komunitas akan menjadi lebih kuat dan bersatu, siap menghadapi berbagai tantangan. Kemudian beliau menuliskan selanjutnya adalah negara-negara yang mengimplementasikan atau menerapkan kampanye global consensus value. Jadi di seluruh dunia, para pionir secara aktif terlibat dalam kampanye GCP. Negara-negara atau wilayah yang menonjol antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Cina, dan Taiwan. Kemudian komunitas Afrika seperti Pantai Gading, Burkina Faso, dan lain-lain, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, beliau menyatakan di sini program pelatihan dan peluang partisipasi. Jadi tim Global Consensus Value telah menetapkan program pelatihan komprehensif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perwakilan Global Consensus Value di berbagai negara. Nah, kemudian kalau kita lihat intinya teman-teman, jadi pada poin terakhir, karena daripada nanti terlalu lama teman-teman jenuh, cuma di sini saya hanya menyatakan tentang bagaimana landasan berpikir para sahabat-sahabat kita yang berjuang untuk global consensus value agar teman-teman yang pro dengan supply and demand itu juga bisa memahami. Jadi teman-teman yang pro global consensus value itu juga harus bisa juga memahami para sahabat-sahabat kita yang lain yang support dengan supply and demand, teman-teman. Jadi dalam paragraf terakhirnya beliau menyatakan bahwa dengan menerima dan mendukung global consensus value, maka setiap individu berkontribusi dalam membangun masa depan yang solid dan sukses untuk P Network. Persatuan dan tindakan bijak merupakan kekuatan dalam mencapai visi global consensus value dan akan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas saat open mainnet mendekat. Oke teman-teman, demikian landasan berpikir dari sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan global consensus value. Semoga cita-cita ini tercapai pada saat open mainnet, dan kalau harga ini terrealisasi, yang supply and demand pasti tidak akan banyak bicara teman-teman, karena harganya jauh melampaui ekspektasi mereka. Oke, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.